Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di video kali ini saya ingin coba membahas FPNI ya. FPNI ini perusahaan PT Lotte Chemical Titan Tbk. Nah, ini kira-kira perusahaan ini seperti apa? Karena perusahaan ini bergerak di bidang plastik dan kemasan ya. Kira-kira prospeknya seperti apa? Saya akan bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi kita akan mulai lihat ya dari pergerakan harga sahamnya. Si FPNI ini bergerak dalam 1 tahun terakhir itu kecenderungannya stagnan. Dan walaupun kemarin bulan Maret sempat turun banget ke bawah harga 60 ya, sekarang udah balik ke 120. Jadi udah one bagger nih kalau kata Peter Lynch ya. One bagger artinya harga sahamnya naik 100%. Kalau misalnya kita tarik ke 5 tahun terakhir, harga sahamnya ini udah naik 35,23%. Tahun 2017 dia sempat naik ya ke harga 600 ya, ke harga 600, tapi habis itu nggak pakai lama langsung turun lagi, balik ke harga 200-an, sekarang udah 119. Nah, kira-kira gimana kinerjanya kita bakal bahas angkanya ya, dan kita asumsikan angka-angka yang ada di Stockbit ini merupakan angka yang udah valid, udah bener. Jadi kita nggak ngomongin prospek bisnisnya gimana, bisnisnya apa aja, kita nggak ngomongin sampai ke sana. Tapi kita lebih ngomongin angka-angkanya seperti apa, karena kita baca rapotnya aja. Nah, kita mulai dari income statement dari tahun 2014 sampai tahun 2019, pendapatan si perseroan ini mengalami penurunan dari 7,7 triliun menjadi 4,6 triliun ya. Lalu laba kotor 99 miliar sempat naik ke 200-an miliar, tapi akhirnya di tahun 2019 dia cuman laba kotornya 63 miliar. Lalu karena total beban usahanya gede banget ya, laba usahanya pun minus di tahun 2019. Nah, ini juga track recordnya nggak gitu stabil ya, sempat profit tapi rugi lagi, sempat profit rugi lagi. Nah, jadi ini memang bisnisnya kurang gitu stabil nih kalau misalnya teman-teman memperhatikan di sini. Lalu laba sebelum pajak ya, karena tadinya minus ya udah akhirnya minus ya 60 miliar. Laba bersih tahun berjalannya juga mencatatkan minus. Nah, ini dia bottom line ya. Sempat profit ya, tapi rugi lagi. Ya, profit lagi, rugi lagi. Jadi memang bisnis si FPNI ini boleh dikatakan nggak gitu stabil nih. Jadi untuk pegang jangka panjang ini agak meragukan sebenarnya. Nah, lalu kita bakal melihat secara quarterly-nya. Terakhir itu kinerja si FPNI ini seperti apa. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di kuartal 2 2020, ini pendapatannya 894 miliar. Secara quarterly-nya turun ya. Dan kalau kita bandingkan dengan kuartal 2 2019, ini juga turun sekitar 20%-an. Tapi karena mungkin memang COVID-19 ya, jadi kita oke lah, maklum lah ya. Nah, yang menarik adalah tiba-tiba perusahaan ini bisa mencatatkan laba usaha sebesar 6 miliar. Nah, ini sama dengan kuartal 2 2019. Jadi mungkin ada seasonality-nya. Cuman total pendapatan yang turun 20% ini jadi kurang gitu menarik ya dari sisi top line-nya. Yang menarik lagi adalah laba bersih tiba-tiba bisa tercatat 194 miliar. Nah, ini saya belum ngecek ya, jadi kita nggak ngecek juga di video kali ini apakah ada penjualan aset atau tidak. Kalau misalnya ada penjualan aset atau misalnya ada laba kurs ya, itu juga harus dieliminasi karena itu bukan realized tapi cuman tercatat pada saat itu, dan mungkin di kuartal berikut atau di tahun berikutnya tidak akan terjadi lagi. Jadi overall kinerja atau income statement si FPNI ini kurang gitu menarik ya, karena tidak stabil dari tahun ke tahun. Oke, kita bakal lihat dari sisi balance sheet-nya atau dari sisi neracanya. Perseroan ini memiliki total aset sekitar 2,5 triliun. Ya, 2,5 triliun ini dibiayai oleh total liabilitas sebesar 1 triliun dan sisanya ekuitas 1,4 triliun. Nah, di sini yang mengkhawatirkan ya sebenarnya adalah saldo labanya. Saldo labanya si FPNI ini minus ya 1,5 triliun. Jadi kalau misalnya perusahaan ini mau bagi dividen, dia nggak bisa ngambil dari saldo labanya karena memang masih minus.
Nah, minusnya ini terus-menerus terjadi ya dari tahun 2019 nih, kita lihat sendiri. Nah, ini terus-menerus minus. Kita bakal lihat secara annualnya seperti apa. Nah, ini dia dari sisi annualnya, saldo labanya oke, dari 2014 terus-menerus minus ya. Jadi ini PR banget nih buat si FPNI ya, supaya memperbaiki saldo labanya supaya positif. Kalau enggak, pemegang saham tentu nggak bakal bisa dapat laba yang bagus ke depannya. Oke, kita bakal langsung lanjut ke Keystat ya. Di Keystat ini kita bakal lihat dari sisi solvency rasionya terlebih dahulu. Dari sisi solvency rasio, current rasionya 1,38 ya, jadi reasonable, udah oke ya. Lalu dari total liabilities dibagi dengan equity-nya 0,73. Seperti yang tadi kita lihat, ekuitasnya lebih besar daripada liabilitas. Jadi masih cukup sehat ya untuk si FPNI ini kalau misalnya kita lihat dari solvency rasionya. Dari profitability-nya, gross profit marginnya sangat-sangat rendah ya. Jadi bisnisnya sebenarnya kurang gitu menarik. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi valuation ya, current PE ratio-nya minus karena memang perusahaan ini mencatatkan rugi. Jadi kita tidak terlalu bisa pakai yang namanya current price to earning ratio. Nah, di sini kita bakal pakai PBV ya, price to book value ratio 0,45 kali. Kita bakal lihat trennya seperti apa nih dalam waktu misalnya 5 tahun ke belakang. Dalam waktu 5 tahun ke belakang, ini price to book value ratio-nya si FPNI. Jadi sekarang posisinya boleh dikatakan cukup rendah ya, karena udah sama dengan 2016 punya price to book value ratio. Walaupun kemarin sempat turun mendekati 0 ya, 0,2 sekian. Sekarang udah mulai balik lagi ke level cukup normalnya nih ya, cukup normal, dan upside potensialnya ada ya hingga PBV 1. Nah, downside potensialnya di PBV 0,2 kali. Nah, ini kita baru ngomongin angka-angkanya aja. Nah, berikutnya kita akan coba lihat dari current price to sales-nya. Nah, gimana pergerakan harganya dibandingkan dengan penjualan atau pendapatan si perseroan. Nah, kalau misalnya kita tarik di sini sebenarnya udah lebih tinggi ya, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 punya price to sales ratio. Jadi kalau kita lihat yang spike di sini, kita nggak terlalu anggap ya, karena cuman sebentar aja nyampe di sini terus turun lagi. Ada kemungkinan waktu itu lagi digoreng ya, habis itu udah selesai digoreng, habis itu udah sekarang harganya udah balik lagi ke harga normal. Oke, jadi demikian dari saya FPNI ya, Lotte Chemical Titan Tbk. Ini kita baru ngomongin angka, belum ngomongin bisnisnya, belum ngomongin prospeknya seperti apa. Jadi semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.